Oke, kembali lagi ke mau berbicara. Kita berbicara tentang Manggarai Barat. Oke. Nah, jadi kalau tadi ada gangguan sedikit, kembali lagi saya bersama Kakak Ica membicarakan wanita inspirasi di Manggarai. Sebagaimana di awal tadi kami membicarakan bagaimana program-program kerja dan keterlibatan pribadi dari Kakak Ica di dalam berbagai program. Dari LSM International hingga saat ini Kakak Ica sedang menciptakan tenaga kerja lokal yang sangat profesional dan mereka ini sudah mandiri. Kurang lebih seperti itu Kakak Ica ya? Ya. Oke. Nah tadi perbincangan kita Kakak Ica sampai pada Kakak Ica bagaimana berada di beberapa negara mengikuti program apa itu? Program pemerintah ya? Iya, program-program kedutaan ya, Ini kedutaan asing di Nah, Indonesia. nah, jadi program ini kan Kakak Ica setahu saya bahwa Kakak Ica terlibat untuk apa ya, build the human capacity ya. Right, ya, Hmm. part of the capacity building lah. Oke. Nah, yang pertama Kakak Ica kemarin ikutnya yang di mana? Duluan Amerika atau duluan yang Australia? Australia dulu, Australia dulu. baru diikutin dengan Amerika, terus ke 2019 ke Iya. Eropa. Oh, oke. Ya. Nah, yang di Australia Kakak Ica belajar atau bagaimana dulu Kakak Ica? Kalau di Australia itu belajar tentang sustainable tourism, jadi tentang bagaimana pengembangan pariwisata lah, pariwisata Oke. yang baik untuk ini dan berkelanjutan. Sustainable tourism. Iya. Dan apakah kala itu you are the only one lady from women from Manggarai? Waktu itu saya dari Floresnya dengan Ibu Kepala Dinas Peternakan, Kepala Dinas ya Peternakan Ibu Nei Asmon Oke. berdua. Oke, Kakak Nei. Kalau Kakak Nei kan dari dinas ya. Ya. But you are from civil society. Ya, CSO-nya saya. Dari masyarakat biasanya gitu ya. Right. Oke. Dan bisa diceritakan tidak Kakak Ica apa tantangan yang Kakak Ica dapatkan waktu itu saat meng-apply Mm-mm. diri sebagai salah satu peserta? Jadi saya melamar 2015. Waktu itu butuh rekomendasi dari organisasi. Saya tidak punya organisasi waktu itu. Oke. Jadi pada saat 2015 itu saya mau minta rekomendasi dari perusahaan, dari apa. Saya waktu itu bekerja sendiri. Iya. Sempat jadi konsultannya WWF, terus jadi peneliti research assistant-nya British Academy. Oke. Jadi agak susah untuk mendapatkan rekomendasi dari organisasi yang ada di Manggarai Barat. Sehingga kemudian aplikasi saya ditolak dan saya mencoba lagi di 2016 dengan Ecoflores dan Wicked Good. Oke. Dan Tapi memang tadi menarik yang Kakak Ica sampaikan bahwa memang sulit untuk mendapatkan rekomendasi dari asosiasi ya di Manggarai Barat begitu? dari organisasi sih, karena saya bekerja sendiri, tidak punya Oke. perusahaan, tidak punya organisasi, jadi konsultan Oke. lepas begitu, jadi agak sulit. Nah, berapa lama dulu Kakak Ica di Australia? 1 bulan. 1 bulan ya. Iya. Tentunya Kakak Ica ini kan bahasa accent Australianya dapat juga. Mungkin bisa. Not really. Actually, I'm more influenced by American English because most of okay. of my career I was working with the American company. Oke. Nah, kalau di Australia kan pasti I need a border. Ini udah boda. Oke. Nah, selama berapa bulan dulu di Australia Kakak? Itu selama 1 bulan kita jalan dari Queensland, terus sempat ke Brisbane juga, terus ke Sydney. Kalau di Queensland itu kebetulan sempat diving juga di Great Barrier Reef. Iya, jadi mau lihat bagaimana It is one kira-kira. of the a very famous diving spot Right, ya. di Australia. Jadi sebenarnya lebih banyak belajar tentang bagaimana pengelolaan marine tourism, marine tourism dan bagaimana konservasi antara penduduk lokal dengan tourism businesses. Bagaimana mereka berkolaborasi untuk menjaga kelestarian lingkungan di sana. Oke. Nah, waktu Kakak Ica di Australia, pernahkah tidak Kakak Ica memikirkan bahwa saya dulu pernah berada di situasi seperti ini dan saya sekarang berada di Australia, which is you've never thought before that you will be there one day begitu. Ya, mimpi pun tidak pernah ya untuk bisa pergi ke luar negeri. Bukan mimpi tidak pernah. Dari kecil saya selalu bermimpi untuk bisa. Waktu itu mimpinya Amerika. Oke. Jadi sampai diolok-olok sama kakak-kakak, kita orang biasa. Kau Kita orang mana Manggarai. bilangnya? Kau pergi di Amerika. Tahu Kau bahasa Inggris mimpi itu. But I made it. Jadi waktu di Australia bangga sekali lah. Iya. Oke. Nah, lalu setelah dari Australia waktu itu kakak jeda berapa tahun
baru apply lagi ke duta Amerika? Tidak, kalau untuk Amerikanya saya tidak apply, tapi itu dipilih. Karena kebetulan saya ikutnya program IVLP, International Leadership Visitor. Itu kita tidak apply, tapi kita dipilih langsung oleh orang kedutaannya. Jadi itu tadi saya bilang pentingnya bagaimana kita mempost sesuatu. Jadi media sosial tuh jadi media kita untuk personal branding. Personal branding, ya? Right, ya. Okay, Bagaimana you have kita to tell yourself that I am. Yeah, I'm capable for this program. So Okay. Depend on which program that you are interested in. Ada beberapa kedutaan yang kemudian punya program seperti itu dan kemudian mereka menghubungi kita. Wow. Jadi tidak ada sistem apply kalau IVLP. Beda dengan Aminef dan beberapa program yang lain, kita harus apply. Gitu. Iya. Nah, jadi waktu itu kedutaan Amerika menemui atau menghubungi Kakak Ica untuk mengikuti salah satu peserta kegiatan waktu itu, ya? Right, ya. Yeah. Apa tadi Kakak Ica kegiatannya? Sustainable Energy and Policy. Sustainable Energy and Policy. Apa ya? Itu semacam menghemat energi, ya? Ya, bagaimana energi berkelanjutan dan bagaimana regulasi mengatur itu. Gitu. Oke. Berapa lama waktu itu Kak Ica? Sama juga 1 bulan. Saya 5 negara bagian waktu itu dari DC ke Pennsylvania, terus ke Florida, terus ke Louisiana dan berakhir di Colorado. Wow. Itu keliling semua ya Kakak Ica, ya? Dari timur ke barat. Wow. Nah, jadi Kakak Ica, ini selama di Amerika itu ya, Kakak Ica tentu berpikir bahwa adanya perbedaan begitu antara bagaimana peradaban Amerika dalam hal ini terkait perempuan di sana begitu dengan kita di Indonesia umumnya dan khususnya di Flores. Lebih khusus lagi spesifik di Manggarai Raya. Apa yang Kakak lihat? Saya tidak feeling inferior kalau dengan Amerika. Karena bagaimanapun juga kita sudah pernah presiden Amerika perempuan. Presiden Indonesia itu sudah ada yang perempuan. Iya. Amerika sampai hari ini belum ada presiden perempuan. Jadi dalam hal perempuan memimpin satu negara, Indonesia satu langkah di depan Amerika. Betul. Iya. Megawati pernah jadi presiden. Ya, di Amerika belum ada presiden perempuan. Jadi untuk kepemimpinan perempuan, Indonesia I would say kita satu langkah di depan mereka. Kita menang untuk hal yang itu. Oke. Ya, politisi perempuan yang berkarir di Senayan juga cukup jadi frontliner. Jadi kalau untuk politik saya pikir saya tidak merasa berada di bawah dari demokrasi di Amerika. Iya. Tapi kalau dalam konteks ya itu tadi karena beda culture ya. Beda culture kalau dalam konteks Manggarai Barat atau konteks Manggarai Raya, mungkin karena itu tadi budaya Atapang One, perempuan tidak mengambil keputusan, di upacara adat semua gereng anakrona. Ya, hal-hal seperti itu sebenarnya yang sedikit menghambat kemudian perempuan untuk benar-benar berada di depan dan memimpin. Oke. Ya. Nah, Kak Ica, kalau seandainya ini soal perlakuan terhadap wanita begitu. Tentunya selama di Amerika Kak Ica bertukar informasi dan berbagi dan lain sebagainya. Kira-kira di sana peradaban itu seperti apa dengan kita di sini kalau dibuat perbandingan Kakak? Ya mereka negara maju ya. Jadi banyak hal berbeda. Waktu saya pergi itu kan Tesla baru nongol 2017. Tesla yang mobil tanpa awak itu. Iya, punya siapa namanya itu? Iya, itu siapa Tesla itulah. Iya, lanjut. Jadi ngelihat yang seperti itu. Kakak sudah lihat itu ya? Iya. 2000 berapa tadi? 2017. Jadi hal-hal yang sayanya masih berkutat di Flores ini, tapi waktu itu saya keliling sedikit. Iya, ada waktunya nanti. Mungkin tahun depan Nana jadi IVLP juga. Oh, thank you so much. Finger cross. Oke, terus? Jadi kalau misalnya masalah teknologi ya, apalagi lompatannya kan jauh. Kalau anak Jakarta yang pergi mungkin mereka kurang culture shock. Karena kan di Jakarta juga cukup advance ya, kita punya masalah transportasi dan lain-lain. Tapi kalau datangnya dari Flores lumayan culture shock juga. Kayak misalnya di Colorado. Itu di Colorado mereka punya gorong-gorong ada musik. Sampai segitunya gitu. Jadi kalau jalan ada musik di gorong-gorong. Terus lalu lintasnya jauh lebih disiplin daripada kita. Ada banyak hal sih berbeda. Nah, setelah itu kemarin sudah it is the last your
No, I went to Situ. Overseas adventure. No, 2019 I was in Europe. Dan kalau Denmark lebih gila lagi, lebih dari Amerika lagi, lebih majunya. Lebih maju ya. Iya, karena penyeberangan dari Denmark Copenhagen ke Swedia itu kan kereta apinya di bawah, kapalnya di atas. Jadi dia tunnel. Jadi mereka jauh lebih ini lagi. Terus kemudian semua sistem-sistem transportasi yang sangat handicap friendly, misalnya tidak ada tangga. Ada tangga untuk orang yang normal, tapi harus ada akses untuk orang-orang cacat juga. Jadi semua stasiun kereta itu harus punya lift, elevator, atau misalnya tangga yang bisa kemudian kursi roda bisa jalan. Jadi ada banyak sekali ya yang perlu mungkin dipelajari, mungkin perlu dibuat di Indonesia supaya ramah kepada semua warga negara, baik itu yang handicap maupun orang-orang yang normal atau yang. Wow. Ini luar biasa. Saya tadinya waktu Kak Ica bercerita tentang Amerika dan Australia, I was dream about that. I hope one day lah ya. Why not? Who knows? Yes, why not? You know, like apa ya? Sejak kita bersama, karena kita berkolaborasi juga dulu di Wicked Adventures kala itu saya dan Kak Ica-nya di Wicked Diving dan Wicked Adventures, and I was inspired by you actually, to be honest. Thank you. Kakak Ica ini memang luar biasa lah ya, dan menginspirasi sekali begitu, dan berharap bahwa diskusi di kita malam hari ini Kakak Ica memberikan sedikit dampak terhadap teman-teman di luar sana begitu, agar mereka ya setidaknya bisa melihat bahwa perempuan janganlah takut begitu ya. Oke. Jadi kita juga membuka untuk diskusi bersama teman-teman. Ya tentunya teman-teman di luar sana, apabila teman-teman ikuti perbincangan kami baik di episode yang pertama di part 1 maupun di part yang kedua terkait tema kita malam hari ini, khususnya seperti seperti apa seorang wanita bisa menjadi champion, bisa menjadi pemenang dalam kompetisi, bisa tanyakan ke Kak Ica. Karena memang Kak Ica ini sudah menjalankan itu ya. Oke. Selepas dari situ Kak Ica, kita tunggu seperti apa nanti pertanyaan dari teman-teman. Kita sapa dulu. Kak Ica, ini ada Bung Roni. Ya, ini Bung Roni Kak Ica sampaikan moto dari ibu kita Kartini ya, pahlawan nasional, habis gelap terbitlah terang. Selamat Hari Kartini. Dan tentunya ini selamat untuk Kakak Ica juga. Selamat Kartini juga disampaikan kepada seluruh wanita Indonesia, kepada ande-ande isi weta, ya, isi inang, isi ipar tentunya ya, atau ce Manggarai, ya, ce Labuan Bajo, juga selamat Hari Kartini untuk Mama dari Bung Roni, juga dari Bung Ricardus, Eva Froditus Guru disampaikan, you can bro, just believe in yourself, everything is possible. Nah ini Kakak, bagaimana Kakak menanggapinya ini? You know, like, do I have to believe in myself, you know, like, to gain my goal, gitu? Ya, biarkan dunia berkata buruk tentangmu, jangan itu datang dari dirimu sendiri. Jadi harus percaya apa yang kita mimpikan, selama itu untuk kebaikan bersama dan kebaikan bumi, semesta pasti mendukung. Itulah yang Kakak Ica pegang ya selama ini, sampai berkelana kemana-mana. Gitu, ya. Wow, amazing ini. Iya, jadi ya, sembari kita menanti beberapa pertanyaan, mungkin apabila ada dari teman-teman yang ingin menanyakan seperti apa metode atau cara dari Kakak Ica sampai dia menegakkan bahwa there is no difference between man and woman begitu. Oke, kita lanjut Kakak Ica. Saya ingin bertanya nih, karena Kakak Ica ini selama ini kan selalu kemana-mana begitu ya. Apakah tidak ada yang menghalangi Kakak Ica? Tidak ada lah ya, atau bagaimana? Keuntungan menjadi single yaitu Ya, single parent ya, anak di seminari. Jadi bukan saya tidak titipkan anak di seminari supaya saya bisa jalan-jalan, karena waktu saya ke Australia kan anak kebetulan juga komuni pertama. Tapi kami karena single parent, anaknya satu, jadi diajarin untuk segala hal itu didiskusikan dari semenjak bahkan pemilihan agama. Jadi anak saya itu tidak dibaptis dari bayi. Dia umur 9 tahun saya tanya mau pilih agama apa. Setelah dia mengambil keputusan untuk menjadi Katolik baru dibaptis. Jadi kami sangat demokratis.
termasuk juga keberangkatan saya ke Australia karena bersamaan dengan komuni pertamanya dia. Saya tanya, ini hari penting untuk Dede, tapi ini juga pertama kalinya Mama dapat award. Jadi bagaimana? Apakah Mama melamar lagi tahun depan atau Dede yang ditunda ininya komuninya? Terus ya dia bilang go ahead, pergi gitu. Belum tentu Mama dapat kesempatan lagi nanti. Lagian juga saya bangga kalau Mama nanti bisa pergi ke Australia gitu. Jadi ya semuanya dibicarakan dengan baik. Ini luar biasa Kakak Ica ya, a single mother who is a very strong begitu. Kakak Ica, saya kena percaya bahwa ada juga situasi yang sama yang dimiliki oleh teman-teman di luar sana mungkin, we don't know. But if that is possible to share, like how your tips to to make yourself happy mom and taking care of yourself and also your son. Saya selalu percaya orang semua bisa jatuh karena saya sebagai single mom itu ya jangan ditanya tekanan sosial dari keluarga, dari lingkungan sosial, tapi it's not a matter of how you fall but how you rise after that. Jadi bagaimana kamu bangkit itu yang matter. It's not about your fall. Bagaimana kamu jatuh itu akan dihakimi oleh dunia, pasti. Lingkungan jangan ditanya. Jadi single parent di kota kecil, lu dandan dikira cari laki, lu kusut dikira stres. Jadi ya jangan dengarkan. Kalau mereka punya mulut, kita punya telinga. Kita hanya berhak mendengar apa yang kita mau dengar. Jadi ya bagaimana tentang bangkit lah, bukan tentang bagaimana kita jatuh kan. Jadi untuk saudara-saudara teman-teman yang mungkin single parent di luaran, jangan berkecil hati. Ini tentang bagaimana kita bangkit dan buktikan kepada dunia kalau kita bisa. Iya, itu dia ya. Mungkin ada teman-teman kita isi anak de inang, anak de tua juga itu ada kalau seandainya anak dari saudara, anak dari om. Ya, jadi kalau ada anaknya tua juga yang mengalami hal yang sama, well, it is not about how you fall, but it is all about how you get up, begitu. Oke. Kita lanjut ke Kak Ica ini sangat luar biasa sekali, dan Kak Ica tentu dari perjalanan karir Kak Ica ya, dari pendidikan tadinya dari hukum lalu lari ke pariwisata, kendati pun awalnya hanya diploma pariwisata, lalu bekerja di LSM International dan mengembangkan sebuah foundation yang konsentrasinya adalah build up a capacity of human capacity, and mereka sudah menjadi orang-orang yang luar biasa hari ini. Nah, Kakak Ica, adakah harapan Kakak Ica terhadap karena sebetulnya kalau saya begitu ya, saya sungguh termotivasi dengan cerita yang Kakak Ica telah bagikan begitu, dan harapan saya itu I hope there will be more Martha Tulis in Labuan Bajo, in West Manggarai, in Flores, in East Nusa Tenggara, so they can be strong, they can be tough, they can be a champion begitu. Di era yang begitu kompetisinya semakin ketat ini Kakak Ica membutuhkan kekuatan ya gitu. Apa harapan dari Kakak Ica untuk adik-adik Nona di luar sana Kakak Ica? Kalau harapan saya untuk perempuan-perempuan khususnya Manggarai, harus berani untuk challenge the stereotype. Bahwa kita bukan penduduk kelas 2. Kita bisa nge-lead juga gitu. Ya, jadi jangan takut untuk mengambil langkah pertama walaupun itu harus melawan arus. Oke. Nah, kalau seandainya Kakak Ica itu tadi luar biasa yang Kakak Ica sampaikan. Intinya tidak boleh takut. Ya, jangan takut. Tidak ada yang mendiskreditkan, apalagi yang membuat Anda tersakiti begitu ya. Kendati pun di luar sana banyak sekali yang membuat Anda tersakiti, tapi ya namanya dunia itu seperti itu ya Kakak Ica. Jangan ambil hati lah ya. Begitu. Percaya pada diri kita sendiri, pada mimpi kita. Ya. Kalau di industri pariwisata, karena Kakak Ica sekarang tuh sedang mengembangkan itu ya, Kakak Ica. Apa yang Kakak Ica harapkan terhadap anak-anak gadis kita yang di Labuan Bajo ini dalam menyambut pariwisata, dalam hal ini ya
sebentar lagi pariwisata ini akan ramai ketika dia buka, apalagi dengan pelabelan sekarang ini super premium destination. Apa yang Kakak Ica ingin sampaikan ke mereka? Kalau yang ingin saya sampaikan kepada pekerja pariwisata secara keseluruhan dan kepada perempuan khususnya, update dengan perubahan. Update dengan perubahan. Apalagi ini dengan 4.0 dengan 4.0. 4.0 sekarang. Jadi kita harus update. Jadi instead of blame orang-orang, kenapa orang-orang dari luar Manggarai semua datang mengalir ke sini cari kerja, kita harus berpikir jumlah kita di luar juga banyak. Tapi bagaimana berkompetisi dengan mereka adalah kita harus update dengan perubahan. Perubahan dalam hal apapun. Dan satu hal yang lainnya adalah selain tahu apa kewajiban kita, juga kita harus belajar tentang hak kita. Dan itu alasan saya kenapa saya ambil ujian pengacara. Karena saya ingin karir saya ke depan untuk mengadvokasi hal-hal yang berhubungan dengan kerentanan perempuan pada saat berhadapan dengan regulasi-regulasi yang tidak berpihak kepada perempuan. Wow, ini sangat mulia sekali Kak Ica ya. Jadi apa yang kita bisa lakukan? Kebetulan background saya di hukum, jadi ya saya bisa lakukan itu. Terus kemudian saya ambil S2, niatnya mau jadi dosen. Karena secara selama ini program untuk perempuan lebih banyak gagalnya daripada suksesnya. Sedikit sekali yang kemudian berminat untuk berkarir besar dan dikenal secara internasional. Jadi saya pikir mungkin saya harus masuk ke kampus dan memberikan contoh secara langsung, ngajar benar-benar gitu bahwa ya kita bisa. Kalau orang Jakarta bisa jadi GM, kita juga bisa. Orang Amerika bisa jadi GM, kita juga bisa gitu. Apa sih kurangnya kita gitu? Hanya karena dari dulu kan kesempatan yang kurang. Sekarang kesempatannya ada, rebut itu dengan segala cara. Caranya salah satunya adalah update dengan perubahan itu tadi. Oke. Kak Ica, sebelum kita lanjut, kita sapa dulu. Ini salah satu teman kita ya. Terima kasih telah bergabung di Mau Berbicara, Kakak Servasius Sutantio Ketua. Kakak Irfas Ketua. Good evening. Wah, Kakak Irfas terima kasih telah bergabung di Mabar berbicara tentang Mabar. Dan malam hari ini kami berbicara terkait wanita tangguh dan inspirasi. Yaitu ada Kakak Ica di sini. Kakak Ica di sini, Kakak Servas menyampaikan selamat Hari Kartini untuk Kakak Ica dan seluruh perempuan di mana saja berada. Salut untuk Kakak Ica, seorang perempuan yang telah menginspirasi banyak orang. Titik. Soalnya hilang. Pertanyaannya, kenapa isu gender atau emansipasi masih relevan saat ini? Lalu, dan kenapa masalah sosial diskriminasi, isu gender masih menjadi masalah serius? Kira-kira apa masukan Kakak Ica? Begitu. Ya, ini dari Kakak Servas. Mungkin Kakak Ica silakan jawab Kakak Servas. Selamat malam Pak Irfas Ketua. Terima kasih untuk ucapan selamat Hari Kartini. Kalau saya menjawab pertanyaannya kenapa isu gender masih relevan? Tentu saja masih relevan. Karena banyak produk-produk hukum yang ada di dunia, apalagi di Indonesia itu masih belum berpihak kepada perempuan. Banyak sekali. Saya harapkan sih ke depan produk-produk umum itu mungkin juga pilihan dari kita politisinya jumlah perempuan sedikit. Kalau kita amatin kepala dinas juga tidak sampai 10%-nya yang perempuan di Manggarai Barat. Jadi ada isu-isu gender masih relevan untuk dibicarakan karena sebenarnya ketimpangan atau ada banyak hal yang belum pro perempuan di Indonesia khususnya di Manggarai Barat. Jadi hal itu masih relevan untuk dibicarakan. Not to mention tentang advokasi kekerasan berbasis gender yang terjadi secara sosial, secara culture, secara negara, itu masih terjadi di banyak aspek. Jadi itu tetap harus diperjuangkan, jadi masih sangat relevan untuk dibicarakan sekarang. Ya itu dia Kakak Irfas ya, bahwa Kakak Irfas Ketua. Jawaban dari Kakak Ica terkait pertanyaan dari Kakak Irfas tadi. Nah, untuk teman-teman di luar sana juga yang menyaksikan podcasting ya, yang sedang berlangsung di Mabar berbicara tentang Mabar malam ini, silakan sampaikan pertanyaan melalui komentar di Facebook page Mabar Bicara Podcast. Kita lanjut ke Kakak Ica. Nah, saya melihat juga Kakak Ica di Labuan Bajo, kalau di restoran itu dominan perempuan karena melayani ya, gitu. Nah, tetapi kebanyakan misalnya di dive operator, dalam hal ini dive guide ya, itu jika saya tidak salah, mohon dikonfirmasi, satu orang ya
Sekarang sudah banyak ya. Oh sudah banyak ya. Ya, Dari baru oke, dua. yang Kakak Ica kemarin apa? Yang Kakak Selain Ica Sari kemarin kan kita ada graduate 4 lagi empat. kemudian. Iya, yang kemarin dari apa ya? Dari Lembor ya. Dari, Dari mana saja mereka? dari apa? Ada yang dari Nanga kantor, terus Oke, ada dari dari kantor Bajawa, satu, Bajawa betul? dari Jawa, satu dari Pacar tapi dia kemarin tidak sampai dive master. Iya. Terus kemudian dari Warloka satu. Iya. Ya, jadi ada 4 lagi setelah Sari. Oke. Nah, ini Kakak Ica, kebanyakan teman-teman kita, isi peta-peta saya, ya, gadis-gadis Manggarai kita yang hari ini bukan juga mereka menonton sesungguhnya, tetapi agak berat untuk masuk di industri pariwisata. Sementara di satu sisi kebutuhan akan ketenaga kerjaan di Labuan Bajo itu sangat tinggi. Nah, kecanggungan mereka itu dilatari oleh kemampuan mereka. Dalam hal ini ya, education background begitu. Mungkin Kakak Ica ada tips saran bagi mereka untuk bisa bergabung di industri pariwisata. Paling kunci dunia hospitality itu sebenarnya dunia yang tidak membutuhkan sekolah tinggi. Oke. Ya, itu terbukti dengan kenapa anak-anak seperti SMK, Judy ya? Catgood, Fauji itu tidak tamat SD. Iya, betul. Tapi pernah dengar bagaimana dia berbahasa Inggris dengan British accent yang amazing. Mengalir. Iya. Ya, Jadi itu very fluently, when ya. it comes to hospitality industry, it's not about the education background, Oke. tapi bagaimana kita mengasah skill. Oke, skill melayani ya. Mengasah skill melayani dan bahasa yang paling utama ya. Bagaimana mengkomunikasikan apapun dengan bahasa yang proper, bahasa hospitality English. Oke. Inggris khususnya. Sebelum bicara dengan tentang bahasa lainnya, bahasa Inggris. Kalau saran saya sih untuk teman-teman yang mau belajar bahasa Inggris, bear in mind it's not our language, so it's okay to make a mistake. Iya, sure. Jadi hantam saja, Agree. karena kalau Sudah kita setuju. kemana-mana bule juga bicara bahasa Indonesia tidak benar-benar amat. Betul, Tapi mereka apalagi pede. mereka parah ngeri itu. Iya, ini negara kita. Jadi sudah syukur mereka kesini kita bicara bahasa mereka. Saya di Paris satu kata pun mereka tidak mau bahasa Inggris. Dan saya Harus satu kata latih pun bahasa bahasa Prancis saya tidak bisa. So can you imagine my situation when I was in Paris? Iya, It's super hard. I can't even pronounce Eiffel dengan baik. Lalu saya kabur di hari kedua karena satu kata pun bahasa Prancis saya tidak bisa. Jadi betapa beruntungnya orang-orang para turis itu datang ke kita berusaha bicara bahasa mereka. Jadi kalau buat salah, biarin aja. Mau salah ya pakai bahasa isyarat, sambung pakai bahasa Manggarai lainnya. Well, yes, when I was in Vietnam, saya coba kasih sign, I need a water. What? A water. Kokain, malah ditawarin narkoba, begitu saya kasih. No. Vai lah. Minum. Pakai bahasa Manggarai. Pakai bahasa isyarat. Jadi jangan takut untuk buat kesalahan ya. Iya. Jadi ya, buat adik-adik, coba saja, bukan kita punya bahasa itu. Jadi biar salah, hantam terus. Oke, iya. Ya, practice makes progress, right? Iya, apalagi sekarang itu kebanyakan korporasi dalam hal ini investasi dalam bentuk jasa food and beverage, akomodasi dan lain sebagainya. Saya dengar kemarin membangun MOU dengan pemerintah daerah 70 per 30 sepertinya. 70%-nya orang kita dalam hari ini local community, orang-orang Manggarai Barat, orang-orang Manggarai Raya dan Flores umumnya, dan 30%-nya orang dari luar. Begitu. Tentunya Kakak Ica di waktu yang mendatang membutuhkan jumlah tenaga kerja yang sangat besar. Nah, sehingga seperti yang tadi Kakak Ica sampaikan bahwa tidak boleh malu, tidak boleh canggung, silakan apply begitu ya. Apalagi sudah dibuat dalam MOU dengan pemerintah daerah bahwa akan digunakan jasa orang kita sebanyak 70%. Ya, tinggal seperti itu teman-teman di luar sana yang mungkin malam ini nonton atau yang akan menonton di offline ya, di tayangan YouTube Mabar Bicara Podcast atau di di Facebook juga bisa saksikan bahwa seperti yang tadi Kak Ica sampaikan, tinggal yang pertama, what is your skill? Ya, sebagai hospitality, sebagai pelayan di suatu jasa, apakah itu di hotel dan lain sebagainya, tentu skill yang dibutuhkan. Ya, skill sebagai pelayan dan tentunya bahasa Inggris. Ya, tentunya bahasa Inggris, dan kalau seandainya sudah memiliki dasar bahasa Inggris ya lipat sudah, datang sudah. Jangan tunggu lama lagi. Oke. Nah, lanjut ke Kak Ica ya. Ini Kak Ica, harapan Kak Ica nih. Apa harapan Kak Ica untuk wanita Indonesia, dalam hal ini ya wanita kita di Manggarai lah, Kak Ica?
Harapan saya untuk wanita Manggarai itu apa ya? Women support women lah. Women Jadi, support women. women. Jadi kebanyakan kan yang terjadi itu yang paling kejam terhadap perempuan itu malah perempuan sendiri. Oh ya? Ya. I don't know. Ya. I don't know. Kita lihat saja kalau ada kasus perkosaan, 9 dari 10 akan menyalahkan korban dan itu yang menyalahkan itu perempuan juga. Oke. Gitu. Jadi saya pikir ini hal yang perlu dibangun sebelum kita ngomong tentang bagaimana memajukan perempuan. Iya. Dari dalam diri kita itu harus sudah ada support perempuan. Support Ya, perempuan. bagaimana kita mensupport untuk masalah apapun kita harus pro perempuan. Oke. Karena kalau mau merubah satu bangsa, rubah perempuannya. Iya. Sebagai yang pertama menjadi ibu dan sebagai yang pertama mengajarkan satu generasi. Iya. If you wanna change a nation, Iya. change a women. If you wanna change nation, then change the women. Wow. Dan tadi yang Kakak Ica sampaikan sebagai harapannya bahwa support same woman begitu Kakak Ica ya. Jadi Women. sesama wanita kita tadi diharapkan bahwa saling mendukung lah. Dukung dalam segala hal. Apa saja itu? Tentunya dukungan dari sesama wanita akan memperkuat ya situasi dan kondisi yang dialami oleh teman wanita yang sedang mengalami peristiwa kurang lebih seperti itu. Nah, terakhir ini pertanyaan terakhir Kakak Ica. Tentunya Kakak Ica sebagai salah satu local champion Iron Lady di Labuan Bajo yang telah berhasil menginspirasi saya, memotivasi saya jujur, telah berhasil memotivasi saya. Saya ingat dulu waktu kita diskusi di apa Kakak Ica di maybe you already forget about that, tapi I still remember. You said jika kita bekerja dengan orang sepanjang itu juga kita akan menjadi pekerja gitu. Right. Well, and this make a decision, make yourself as a boss gitu. Dan Absolutely. itu yang membuat saya dulu then I have to go away from here gitu dan memutuskan untuk berkarir di dalam Menjadi usaha sendiri entrepreneur ya. Iya betul. Nah jadi tentu Kakak Ica juga punya harapan ya, cita-cita dan impian akan kehidupan di hari-hari selanjutnya ini Kakak Ica. Mungkin bisa dibagikan Kakak Ica? Ya kedepannya. Juga program. Iya, kalau Indonesia Waste Platform itu memang saya direkturnya. Iya. Jadi saya sudah punya yayasan sendiri. Begitu juga dengan Yayasan Peduli Indonesia yang nama brandnya itu Wicked Good Foundation. Iya. Tapi kedepannya saya mau berkarir jadi pengacara. Iya. Dan kalau S2-nya selesai mungkin lanjut S3 atau menjadi dosen. Oke. Supaya bisa lebih banyak yang tertular, menanamkan seed seperti programnya Wicked Good itu support environment and education development. Saya mau langsung masuk ke jantung edukasinya negara gitu. Jadi masuk jadi dosen atau apa. Jadi lebih banyak sekali ngomong bisa ratusan orang yang tertular tentang bagaimana mengembangkan kapasitas diri ya, untuk menjadi lebih baik. Oh, oke. So itu adalah pencapaian yang Kakak Ica ingin. Iya, sekarang saya lagi ngambil S2-nya. Jadi ya harapannya setelah S2 nanti bisa ngajar gitu. Oke. Wow. Tentu kita mendoakan Kakak Ica, semoga semua mimpi Kakak Ica tadi itu akan terwujud dan saya akan percaya bahwa Kakak Ica ini bukan pemain baru dalam hal ini. Samudra kehidupan yang Kakak Ica telah ikut berlayar itu menemukan gelombang yang sangat besar dan Kakak Ica telah lalui itu semua begitu, dan saya yakin bahwa apapun tantangan di hari-hari yang akan datang tentu Kakak Ica bisa lalui lah begitu. Terus, amin. Iya. Lalu sekarang kan masih di itu Kakak Ica masih di Wicked Foundation ya. Iya. Nah, apa program kedepannya nih? Dalam waktu dekat kita nanti akan bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Ngada lagi setelah tahun lalu 40 orang dry dive di SD. Nanti yang ini akan melanjutkan program sampai dive master. Terus masih ada beberapa program di Manggarai Barat lagi. Kita masih lihat kondisi pandemik ini. Selain support beberapa teman pariwisata yang masih berjalan terus juga sampai sekarang. Terus program sampah sirkular ekonomi di Desa Komodo juga yang masih jalan dan akan diharapkan akan ada tiga pulau lagi yang akan kita adopsi untuk tahun depan. Jadi masih akan terus sibuk di situ. Oke. Tadi itu 2 program Kakak Ica ya. Ya. Bagaimana mencetak lebih banyak lagi tenaga kerja lokal ini
khususnya di diving begitu atau penyelaman dan persoalan sampah ya Kak Ica ya, yang ada di dalam Taman Nasional Komodo. Right. Nah, ini Kak Ica tadi tidak menyebut nih Manggarai Baratnya berapa. Kalau di tadi nggak ada, tadi katanya ingin bekerja sama dengan pemerintah nggak ada. Ya, dan karena membutuhkan- di Manggarai Barat kemarin sudah 54 peserta dari open water sampai rescue. Oke, Kita mensubsidi IFR-nya kemarin dari pemerintahnya untuk sertifikasi profesinya, tapi untuk apa? Untuk dari open water, advance sama rescue, Wicked Good subsidi untuk IFR-nya. I Ya, see. jadi kita kolaborasi sistem. Iya. Nah, untuk apa namanya Kak Ica yang di Manggarainya apakah masih ada programnya itu atau sudah tidak? Kalau program beasiswa untuk penyelam masih akan tetap ada ke depannya. Oke, karena saya tadi berpikir Kak Ica bahwa banyak sekali anak-anak kita yang hari ini sekolah di di SMK begitu, lebih khusus yang jurusan Tours and Travel, tentu mereka juga berkeinginan untuk menjadi Kak Ica, dive master ya. Right. Nah, apakah dalam programnya Kakak Ica yang tadi akan bekerja sama dengan pemerintah Ngada, apakah ada kemungkinan untuk orang atau anak-anak kita cewek di Labuan Bajo yang bisa nanti ikut atau tidak ada lagi? Ya, itu per region. Jadi mungkin nanti yang untuk di Manggarai Barat itu dari bekerja sama dengan Kabupaten Manggarai Barat juga. Kalau tidak pun programnya Wicked Good sendiri juga akan tetap jalan. Kita akan tetap lanjutkan ini program beasiswanya. Dan harapannya ya nanti lebih banyak perusahaan lain juga yang kemudian ikut melakukan program yang sama. Iya. Nah, jadi Kak Ica, ini about myself sudah. Tadi dari bagi pengalaman Kak Ica, I have a same dream. I don't know, but I have a huge dream that one day I could be in Australia or America to get some knowledge begitu. Nah, tips dari Kak Ica, terima kasih. Tipsnya, apa yang saya harus perbuat? Kalau Om Luis, apa yang harus diperbuat, saya sebenarnya tidak bisa kasih saran. Saya malah fans sebenarnya. No, please. No, seriously. Kita tidak bisa menilai diri kita sendiri kan. Untuk anak muda yang berani, ya. Terus entrepreneur juga. Saya baru belajar tentang community entrepreneur, tapi Om Luis sudah buat. Thank you. Terus kemudian dalam hal advokasi juga. Itu maju tak tentaran. Memang harus itu yang dibutuhkan. Anak muda ya harus seperti itu gitu. It's a matter of time. Hanya karena mungkin belum. Ya, semua orang itu ada saatnya. Saya sebenarnya fans. Lihat aja podcast orang lain belum buat, Om Luis sudah buat. Ya. Bagaimana orang seperti saya kemudian bisa bagi cerita, bisa dapat jalannya kan karena Om Luis memulai program seperti ini. Thank you so if we are talking about you, I'm a fans. There is tidak ada hal-hal yang bisa saya kasih saran, tapi saya hanya berharap kesempatan untuk keliling dunianya akan segera datang. Kita tinggal cross sama-sama, amin. Amin lah ya. Oke, Kakak Ica, memang saya ucapkan terima kasih banyak. Saya pikir apresiasi dari Kakak Ica tadi ini adalah beban sesungguhnya Kakak Ica. Beban bagi saya bahwa I have to do better things. Begitu. Dan ini berat nih. Just be yourself like what you have done so far. And it's amazing. Oke. Ya, terima kasih lagi Kakak Ica ya. Sebelum kita ke segmen berikutnya Kak Ica, kita sapa. Ini luar biasa sekali. Kita ucapkan terima kasih Kak Ica kepada teman-teman yang bersedia dan merelakan waktunya untuk menyaksikan live podcasting kita di Studio Baru Bicara. Ini ada Jeffrey Ludu. Selamat malam Bung Jeffrey Ludu. Juga mungkin Kak Ica mau sapa, ada yang kedua. Selamat malam Om Adi Ceko Jindeng, terus Ibu Susana Adiani Dianer. Iya. Terus Eras, selamat trip, enjoy the trip. Dia lagi trip 6 hari sekarang. Om Stefan, selamat malam. Ada Om Tus Dadut, Pak Efrem, guru seni. Itu gurunya saya dulu. Selamat malam Pak Efrem. Guru program saya. Thank you Pak Efrem. Selamat malam. Dia pendukung utamanya programnya Wicked Good. Jadi saya terima kasih sekali. Iya, luar biasa beliau. Terus ada Julianus Irwan, selamat malam dan selamat Hari Kartini untuk para wanita di sekitar
di sekitarnya. Ada Diana Jemedo. Ya. Ada Ibu Nurbaya. Ini peta saya di Ruteng. Oh, oke. Hai, selamat malam. Selamat Hari Kartini, peta Hari Kartini. Nurbaya. Terus ada apa? Bejan Janggat. Bejan. Iya. Terus ada Roberto Jahaman. Iya. Siapa itu? Bung Roberto, Gaita Prancis di Bali. Iya. Bonjourno ya. Bonsoir. Bonsoir. Entahlah, bahasa Prancis aduh kacau sekali. Maaf Bung Berto, kita kalau bahasa Prancis mati. Ada Nana Ricard juga dari Mantarei. Selamat malam Nana, terima kasih sudah bergabung. Terus ada dari Wanua juga. Terus ada Roni Apong dan Nana Gusti Abah. Selamat malam dan terima kasih sudah bergabung di podcast malam ini. Iya. Itu dia ya. Jadi kita ucapkan terima kasih banyak teman-teman atas partisipasi dari teman-teman semua di acara Mau Berbicara, dan kita akan selalu berbicara tentang Manggarai Barat dari segala aspek. Begitu. Iya, jadi Kakak Ica, saya ucapkan terima kasih Kakak Ica atas bagi pengalamannya Kakak Ica bersama saya dan semua teman-teman di luar sana yang yang ingin mendengarkan seperti apa pengalaman dari Kakak Ica, yang sebagian besar orang tahu bahwa Kakak Ica ini orangnya sangat konsisten dan sangat gesit terhadap mimpi begitu, untuk meraih mimpi, dan telah berhasil, dan banyak hal yang Kakak Ica toreh, dan secara pribadi juga ini yang menjadi saya mendapatkan hal yang positif, yaitu saya termotivasi oleh Kakak Ica sendiri. Jadi saya pribadi Kakak Ica mengucapkan terima kasih banyak atas ketersediaan waktu dari Kakak Ica bersama saya pada malam hari ini, berbagi ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa, dan ini sangat penting sekali tentunya. Berharap Kakak Ica jangan bosan-bosan dan jangan berhenti untuk bersedia untuk menjadi orang yang bisa kami minta untuk membagilah ilmu pengetahuannya ke depan, begitu ya. Sebuah kebanggaan bisa lihat di sini. Terima kasih. Thank you. Karena yakin dan percaya bahwa akan banyak sekali hal-hal yang ingin kami dapatkan dari Kakak Ica, misalnya tadi sekolah di luar negeri dan lain sebagainya, dan menjadi orang yang mengedepankan kepentingan banyak orang dan lain sebagainya di kota Super Primo Labuan Bajo. Sekali lagi Kakak Ica, terima kasih banyak atas kebersamaan kita malam hari ini. Ya, itu dia teman-teman, perbincangan saya dan Kakak Ica di malam hari ini. Ya, kembali saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dari teman-teman semua sepanjang 1 jam lebih dari tadi, dan semoga di Hari Kartini untuk semua keluargaku, untuk semua wanita Indonesia, untuk semua wanita di Manggarai, semoga di Hari Kartini ini mereka betah ya, sahabat-sahabat semua tetap tegar, tetap konsisten dengan mimpi, dan jangan pernah takut, jangan pernah menyerah. Iya. Jadi di sini ada sebuah puisi ya. Ini Kakak Ica ada sebuah tulisan dari tentang Kartini Kakak Ica ya. Di sini disampaikan, namamu begitu harum semerbak, jasamu begitu besar, pengorbananmu tak terhitungkan. Semangat juangmu begitu mulia. Engkau pertaruhkan nyawamu, engkau tekadkan semangat juangmu demi harkat martabat kaummu. Yang engkau cintai sungguh takkan terbalaskan. Semoga jasa-jasamu, pengorbananmu, perjuanganmu, Kartini, oh Kartini, namamu akan selalu mekar dan harum bagaikan bunga sepanjang masa. Ya, selamat untuk Hari Kartini kepada semua betah-betah di luar sana. Terima kasih telah bergabung bersama kami di malam hari ini. Semoga selalu sehat. Iya, kita akhiri Kakak Ica. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Thank you teman-teman semua.